Tahun 2026 ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk Indonesia karena kurs mata uang kita yaitu rupiah akhirnya melemah ya dan mencetak pelemahan terbesar sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Di tahun 2026 bulan Juni ini rupiah kita sempat menembus level 18.000 per 1 dolarnya. Di saat rupiah melemah akan ada emiten-emiten yang dirugikan, tetapi ada juga nih emiten-emiten yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah. Nah, apa saja emiten yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah kita bahas di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke, berhubung banyak sekali permintaan untuk merilis e-book yang isinya adalah saham-saham syariah saja, maka untuk e-book watchlist 4 big banks ini akan kita ganti dengan e-book saham syariah ya. Tetapi nanti per posisi 1 Juli 2026. Nah, mumpung belum kita ganti, silahkan teman-teman untuk download e-booknya dulu dan ini free. Linknya ada di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, kita mulai dulu dari pergerakan level rupiah sampai saat ini ya. Sampai video ini diambil tanggal 11 Juni 2026. Rupiah diperdagangkan pada level 17.900 per 1 dolarnya ya. Jadi cukup tajam penurunannya di mana kalau kita melihat secara year to date rupiah kita sudah melemah 7,6%. Nah, teman-teman harus bayangkan di sini ya bahwa rupiah kita memang dalam jangka panjang ini selalu melemah, tetapi rata-rata per tahun hanya sekitar 3%. Jadi di tahun 2026 ini cukup signifikan pelemahannya. Sekarang kita lihat pelemahan level rupiah itu sendiri dalam jangka panjang yang dimana teman-teman di sini bisa menyaksikan ya bahwa memang rupiah kita dalam jangka panjang ini selalu melemah dan akan ada di fase-fase tertentu rupiah itu akan sangat melemah ya alias tiba-tiba spike gitu dolarnya ya. Dan itu juga membuat IHSG crash ya, tetapi ketika market sudah kembali normal, rupiahnya kembali menguat ya dan IHSG rebound. Ya, seperti terlihat dalam data histori di tahun 2008 di mana rupiah kita naik dari level 9.000 langsung ke level 12.000 sekian. Sebelum akhirnya di tahun 2009 rupiah kembali menguat kembali ke level di bawah 10.000. Kemudian tahun 2013 ada fenomena tapering tantrum waktu itu ya. Jadi 2008 ada fenomena subprime mortgage krisis di Amerika, kemudian di tahun 2013 ada fenomena tapering tantrum ya, dan itu membuat rupiah kita juga spike ya dari level di bawah 10.000 tiba-tiba jadi 12.000. IHSG waktu itu juga crash ya, koreksi yang cukup dalam. Begitu tahun 2014 IHSG kita pulih, tetapi ternyata rupiah tidak pulih teman-teman ya, alias rupiah tetap melanjutkan pelemahannya sampai akhirnya di tahun 2015 ini juga terjadi lonjakan yang tiba-tiba seperti itu. Ini karena faktor market crash juga waktu itu, yaitu pelemahan ekonomi China ya. Sebelum akhirnya IHSG rebound, kemudian rupiah kita juga ikut menguat ya. Jadi dari level 14.000 sekian kembali ke level 13.000. Kemudian ada fenomena trade war jilid 1 dan juga COVID tahun 2020 ya, dan itu membuat tiba-tiba rupiah kita juga sangat melemah sebelum akhirnya rupiah menguat. Dan setelah COVID ternyata masih dilanjutkan pelemahannya bahkan sejak 2 tahun terakhir ya, 2004 sampai 2026 ini rupiah terus-menerus melemah dari level 15.000 sampai akhirnya kemarin menembus level 18.000 per 1 dolarnya. Nah, kalau kita melihat kondisi rupiah saat ini, menurut saya ya siap-siap kita akan masuk ke keseimbangan baru teman-teman ya, alias ya kita nanti akan terbiasa dengan kurs rupiah yang di atas 17.000 ya. Jadi saya tetap ada optimis bahwa rupiah nanti ke depan akan menguat, tetapi tidak akan bisa kok langsung kembali ke 15.000 sepertinya ya. Jadi kita siap-siap dengan kurs keseimbangan baru, artinya kita akan menghadapi harga-harga yang ya masih naik ya, alias harga baru ya, harga baru yang lebih mahal dibandingkan beberapa tahun yang lalu.
Dan ketika rupiah melemah akan ada emiten-emiten yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah, yaitu mereka-mereka yang melakukan ekspor ya. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan ekspor, mereka akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk mata uang dolar. Dan ketika dikonversi ke rupiah, karena memang operasionalnya ada di dalam negeri, ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari kurs ya, keuntungan dari konversi dolar ke rupiah. Operasional dalam negeri menggunakan rupiah, pendapatan dari luar negeri yaitu dalam bentuk mata uang dolar. Nah, sebenarnya untuk emiten-emiten komoditas ini sangat diuntungkan. Kenapa? Karena memang harga batu bara, harga nikel, dan juga harga CPO di tahun 2026 ini juga naik ya. Jadi, emiten-emiten komoditas diuntungkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga komoditas itu sendiri. Tetapi lagi-lagi ada tantangannya nih, yaitu mengenai kebijakan ekspor satu pintu yang akan diterapkan per 1 Januari 2027 nanti ya, dan sudah mulai diimplementasikan sekarang. Dan ini yang juga membuat investor was-was nih, apakah dengan adanya kebijakan tersebut akan membuat kinerja operasional, terutama kinerja keuangan dari emiten-emiten tersebut akan terganggu, alias yang tadinya dapat berkah dari pelemahan rupiah tiba-tiba nggak jadi. Nah, untuk itu kita akan spill ya emiten-emiten di luar komoditas yang jelas-jelas ekspornya lancar ya, tidak ada peraturan baru seperti sumber daya alam ini ya, dan ini juga merupakan saham-saham yang ada di watchlist di investor ya. Simak apa saja sahamnya. Yang pertama ada saham MARK Dynamics Indonesia atau kode emitennya MARK ya, MARK. Di mana ini adalah perusahaan produsen cetakan sarung tangan. Pertama kita akan lihat pergerakan harga saham MARK sepanjang tahun 2026 ini, di mana secara harga saham tidak terlalu tenggelam ya seperti IHSG. IHSG minus 30% tapi MARK masih bertahan, yaitu di level sekitar 780 sampai 850 ya. Jadi masih kuat, tahan terhadap goncangan, kira-kira seperti itu ya. Dan per posisi kuartal 1 2026 kalau kita ngelihat di sini, di mana dari 250 miliar penjualan, 207 miliarnya berupa ekspor ya. Jadi lebih dari sekitar berapa ini? 70%-an ya, lebih dari 70% dalam bentuk ekspor. Sekarang kita akan lihat kinerja operasional atau kinerja keuangan dari emiten MARK ini. Dari sisi penjualan untuk posisi kuartal 1 2026 naik 24% dari 203 miliar menjadi 250 miliar rupiah. Laba brutonya naik 11% dari 106 miliar rupiah menjadi 118 miliar rupiah, dan laba bersihnya naik 19% dari 70 miliar menjadi 83,4 miliar rupiah ya. Jadi secara kuartal 1 2026 kinerjanya masih terus tumbuh. MARK ini juga membagi dividen juga ya, di tahun 2025 kemarin bahkan 3 kali membagi dividen ya. Jadi dividennya cukup lumayan juga sebagai ongkos tunggu sebelum harga sahamnya naik. Kemudian saham yang kedua yaitu ada saham PT Slamet Sempurna Tbk atau saham SMSM, di mana ini adalah produsen filter dan juga radiator ya. Pertama kita akan lihat dulu pergerakan harga sahamnya, di mana posisi 2026 bisa dikatakan SMSM ini juga selamat dari krisis ya. Walaupun memang per posisi Mei dan Juni ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari level 1.800 ke 1.600. Tapi secara year to date sebenarnya tidak terlalu bergerak ya. Di mana harga saham SMSM ini sepanjang tahun 2026 ya diperdagangkan di range level 1.700 sampai 1.800-an. Ya, dan saat video ini diambil harga sahamnya berada di level 1.600. Jadi walaupun turun tapi lebih bertahan dibandingkan IHSG yang turunnya sampai 30% lebih. Nah, SMSM sendiri per posisi kuartal 1 2026 dari 1,2 triliun rupiah penjualannya ya, sebanyak sekitar 700 triliun itu diekspor. Ya, jadi kurang lebih di atas 60% ya, ini mayoritas ekspor. Sekarang kita akan lihat kinerja keuangan emiten SMSM per posisi kuartal 1 2026. Yang pertama kita lihat dari sisi penjualannya ya, revenue-nya turun 2%.
1.254 triliun per posisi kuartal 1 2025 menjadi 1.231 triliun posisi kuartal 1 2026. Kemudian laba brutonya naik 4%, naik tipis ya, 440 miliar menjadi 457 miliar rupiah, dan laba bersihnya turun tipis 6% dari 287 miliar rupiah menjadi 274 miliar rupiah. Masih turun, tapi turunnya cukup tipis ya. Dan SMSM sendiri ini juga termasuk emiten yang royal bagi dividen ya. Kurang lebih sekitar 3 kali juga ya, 3 kali bahkan 4 kali dalam 1 tahun membagi dividen. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya, saham ketiga yaitu Indah Kiat Pulp and Paper atau saham dengan kode emiten INKP yang ini juga merupakan watchlist dari The Investor ya. Di mana ini adalah perusahaan produsen kertas ya, kertas maupun juga bubur kertas yang mayoritas juga diekspor. Kita ngelihat dulu pergerakan harga saham INKP untuk sepanjang tahun 2026. Jadi di tahun 2026 ini INKP cukup volatile. Ya, sempat naik dari level sekitar 8.000 di sini ya, 8.000, kemudian sempat naik ke 12.500 dan akhirnya jatuh ke level 6.500. Ya, jadi sempat ke 6.500 dan saat video ini diambil harga saham INKP berada di level 7.500 ya. Jadi cukup volatile juga untuk INKP. Dan INKP sendiri per kuartal 1 2026 ini laporan keuangannya dalam bentuk mata uang dolar. Jadi dari 816 juta dolar penjualan atau revenue INKP, sebesar 427 juta dolarnya itu dalam ekspor ya. Jadi masih lebih dari 50% itu dijual ekspor. Nah, sekarang kita akan lihat kinerja keuangan untuk INKP posisi kuartal 1 2026. Di sisi penjualan neto naik 4%, naik tipis dari 782 juta dolar menjadi 816 juta dolar. Laba brutonya naik 21%, dari 233 juta dolar menjadi 281 juta dolar, dan laba bersihnya naik 11% dari 140 juta dolar menjadi 156 juta dolar ya. Dan INKP sendiri juga emiten yang bagi dividen. Tentu saja yang saya sampaikan tadi hanyalah sekilas saja, kulit luarnya saja ya, dan tentu saja akan ada pembahasan yang lebih lanjut melalui program Value Investing Mastery ya. Jadi pastikan nih teman-teman untuk ikut program kami Value Investing Mastery, di mana di situ nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memanfaatkan momentum ya, pelemahan bursa kita untuk cari saham-saham multi-bagger. Dan di program tersebut saya juga akan open portfolio. Bagaimana teman-teman juga bisa melihat apa yang saya lakukan ketika market crash terhadap portofolio saya sendiri. Jadi sekali lagi, pastikan teman-teman join di program Value Investing Mastery-nya. Rencana kita akan bahas mengenai saham-saham ekspor ini lebih detail untuk webinar di bulan Juni ini. Ya, jangan sampai ketinggalan ya, join sekarang juga, linknya di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.